Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kebijakan custom Indonesia dengan Argentina. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Abbas Syafiq Pratama, NIT 23082702, Prodi D3MT kelas Airport. Selanjutnya ada pengertian bea cukai. Bea Cukai Indonesia yang secara resmi dikenal sebagai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC adalah lembaga yang berada di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Tugas utamanya adalah mengatur, mengawasi, dan menegakkan ketentuan hukum mengenai impor, ekspor, serta peredaran barang di dalam negeri yang melibatkan barang kena cukai, barang impor, dan barang ekspor. Bea Cukai juga bertanggung jawab dalam pengumpulan bea masuk dan cukai yang terkait dengan barang yang masuk ke atau keluar dari Indonesia. Selain itu, mereka juga memiliki peran penting dalam pencegahan penyelundupan barang ilegal dan penegakan hukum terkait pelanggaran di bidang kepabeanan. Pengertian Bea Cukai Argentina. Bea Cukai Argentina yang dikenal dengan nama Administration Federal de Ingresos Públicos atau AFIP adalah lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi arus barang masuk dan keluar Argentina. AFIP memiliki unit khusus yang disebut Direction General de Aduanas atau DGA yang mengelola hal-hal terkait bea masuk, pajak, dan cukai. Tugas utama Bea Cukai Argentina meliputi pengumpulan bea impor, pajak, serta pengawasan terhadap ekspor dan impor barang, termasuk pencegahan penyelundupan dan penegakan hukum di bidang perdagangan internasional. Untuk selanjutnya ada logo Bea Cukai, yang di sebelah kiri ada logo Bea Cukai dari Indonesia dan sebelah kanan dari logo Bea Cukai Argentina. Di sini ada prosedur impor. Di Indonesia sendiri memiliki 5 prosedur impor. Yang pertama, importer harus memiliki izin impor dan mendaftarkan barang melalui sistem bea cukai. Yang kedua, dokumen yang diperlukan meliputi faktur komersial, daftar pengepakan, dan surat keterangan asal. Yang ketiga, importir harus wajib membayar bea masuk PPN dan PPH. Yang keempat, barang dapat dikenakan pemeriksaan fisik oleh bea cukai. Yang kelima, peraturan terbaru mencakup bea masuk tindakan pengamanan untuk produk tertentu seperti kain. Untuk prosedur impor di Argentina sendiri terdapat 5 prosedur. Yang pertama, perusahaan harus terdaftar di AFIP Administration Federal de Ingresos Públicos dan memiliki nomor pajak. Yang kedua, prosedur impor dilakukan melalui sistem elektronik dengan dokumen yang relevan. Yang ketiga, pembayaran bea masuk dan pajak dilakukan setelah verifikasi dokumen. Yang keempat, pemeriksaan fisik barang dapat dilakukan. Yang kelima, Argentina menyederhanakan prosedur impor untuk beberapa produk dan menghapus cap fiskal dari AFIP. Untuk prosedur ekspor, Indonesia terdapat 4 prosedur. Yang pertama, eksportir wajib mengajukan pemberitahuan ekspor barang atau PEB ke bea cukai. Yang kedua, dokumen yang diperlukan antara lain faktur komersial, daftar pengepakan, dan dokumen lainnya. Yang ketiga, barang ekspor dapat dikenakan pemeriksaan fisik. Yang keempat, dapat meregulasi terbaru mengatur perubahan kebijakan ekspor dalam peraturan Menteri Perdagangan. Untuk prosedur ekspor Argentina terdapat 4 prosedur. Yang pertama, eksportir harus terdaftar di AFIP dan memiliki nomor identitas pajak. Pendaftaran ekspor dilakukan melalui sistem elektronik dengan dokumen yang diperlukan. Yang ketiga, pemeriksaan fisik barang ekspor juga dapat dilakukan. Yang keempat, Argentina menyederhanakan prosedur ekspor untuk beberapa produk dan menghapus cap fiskal dari AFIP. Selanjutnya ada perbedaan ketentuan bea cukai impor. Indonesia, yang pertama, tarif bea masuk rata-rata 5-10% dan dikenakan pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 11%. Yang kedua, larangan atau pembatasan barang tertentu untuk melindungi industri lokal dan diperlukan izin khusus untuk barang tertentu. Yang ketiga, menggunakan sistem INSW atau Indonesia National Single Window untuk pengajuan dokumen elektronik. Yang keempat, pemeriksaan berdasarkan risiko. Di sini terdapat 2 jalur. Yang pertama, jalur hijau untuk perdagangan ramah lingkungan dan jalur merah untuk barang pindahan dan barang kiriman.
Ketentuan bea cukai impor di Argentina. Yang pertama, tarif bea masuk rata-rata antara 10 sampai 35%. Pajak nilai tambah VAT sebesar 21%. Yang kedua, kebijakan proteksionis ketat untuk melindungi industri lokal dan lisensi impor non-otomatis untuk beberapa produk. Yang ketiga, menggunakan sistem Maria Information System SIM atau disingkat SIM untuk deklarasi impor dan pemeriksaan ketat untuk barang sensitif. Selanjutnya ada perbedaan ketentuan bea cukai impor. Indonesia, yang pertama, tarif bea masuk rata-rata 5-10% dan dikenakan pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 11%. Yang kedua, larangan atau pembatasan barang tertentu untuk melindungi industri lokal dan diperlukan izin khusus untuk barang tertentu. Yang ketiga, menggunakan sistem INSW atau Indonesia National Single Window untuk pengajuan dokumen elektronik. Yang keempat, pemeriksaan berdasarkan risiko. Di sini terdapat dua jalur. Yang pertama, jalur hijau untuk perdagangan ramah lingkungan dan jalur merah untuk barang pindahan dan barang kiriman. Ketentuan bea cukai impor di Argentina. Yang pertama, tarif bea masuk rata-rata antara 10 sampai 35%. Pajak nilai tambah VAT sebesar 21%. Yang kedua, kebijakan proteksionis ketat untuk melindungi industri lokal dan lisensi impor non-otomatis untuk beberapa produk. Yang ketiga, menggunakan sistem Maria Information System SIM atau disingkat SIM untuk deklarasi impor dan pemeriksaan ketat untuk barang sensitif. Dan selanjutnya ada barang-barang impor yang diimpor Indonesia dan Argentina. Yang pertama, Indonesia bahan bakar mineral. Contohnya minyak mentah, gas alam, dan produk turunannya. Yang kedua, mesin dan peralatan mekanis elektronik. Contohnya perangkat telekomunikasi dan komputer. Yang ketiga, produk kimia seperti bahan kimia industri dan obat-obatan. Yang keempat, logam dan produk logam seperti baja, aluminium, dan produk terkait. Yang kelima, kendaraan bermotor dan suku cadangnya. Yang keenam, bahan makanan dan pangan seperti gandum, beras, dan produk pertanian lainnya. Yang ketujuh, bahan baku tekstil dan pakaian. Di Argentina, barang-barang impor yang ada di Argentina, yang pertama, bahan baku, contohnya logam, plastik, tekstil, dan bahan kimia. Yang kedua, mesin dan peralatan mekanis seperti mesin industri dan alat-alat mekanik lainnya. Yang ketiga, suku cadang dan aksesoris. Contohnya suku cadang untuk perawatan dan pemeliharaan peralatan industri. Yang keempat, elektronik dan peralatan telekomunikasi. Contohnya komputer, perangkat telekomunikasi, dan barang elektronik lainnya. Yang kelima, kendaraan bermotor seperti mobil dan motor. Yang keenam, bahan bakar dan minyak. Selanjutnya, barang ekspor di Indonesia dan Argentina. Di Indonesia, yang pertama, bahan bakar mineral. Contohnya minyak kelapa sawit, CPO, dan batu bara. Yang kedua, tekstil dan produk tekstil seperti pakaian jadi dan produk tekstil lainnya. Yang ketiga, produk hasil hutan seperti kertas, kayu, olahan, dan produk terkait. Untuk barang ekspor di Argentina, yang pertama, produk pertanian seperti kedelai, jagung, dan gandum. Yang kedua, produk pangan, daging sapi, produk susu, dan olahan pangan lainnya. Produk industri seperti kendaraan bermotor, suku cadangnya, dan produk manufaktur lainnya. Berikut untuk ketentuan barang bawaan penumpang di Indonesia. Yang pertama, rokok maksimal 250 batang. Yang kedua, alkohol 1 liter kandungan alkohol lebih dari 22% dan 5 liter untuk minuman alkohol lainnya seperti anggur dan bir. Yang ketiga, barang yang dilarang atau dibatasi, narkoba, senjata api, pornografi, produk hewan, dan tumbuhan terlarang. Yang keempat, telepon seluler maksimal 2 unit per orang. Yang kelima, barang untuk keperluan pribadi. Barang yang dibawa untuk keperluan pribadi, contoh pakaian, perlengkapan mandi, tidak dikenakan bea cukai selama jumlahnya wajar dan
bukan untuk tujuan komersial atau jual beli. Yang terakhir, barang lainnya. Nilai barang maksimal 500 USD atau setara 7,8 juta. Jadi barang lainnya itu ketika barang tersebut memiliki barang mahal dengan maksimal 7,8 juta. Kalau lebih dari itu harus mengisi formulir deskripsi atau formulir deklarasi. Selanjutnya Argentina. Untuk rokok maksimal 400 batang. Yang kedua alkohol 2 liter dengan kandungan alkohol lebih dari 22% dan 2 liter untuk minuman alkohol lainnya seperti anggur dan bir. Yang ketiga barang lainnya, nilai barang maksimal 300 USD atau 4.680.000. Seperti yang saya jelaskan tadi itu nilai barang mewah gitu. Untuk keempat, barang yang dilarang atau dibatasi seperti obat-obatan tanpa izin, senjata api, barang terlarang, dan produk hewan atau tumbuhan yang berisiko. Yang kelima, barang untuk keperluan pribadi. Barang yang diperlukan untuk keperluan pribadi, contoh pakaian, perlengkapan mandi, tidak dikenakan bea cukai selama jumlahnya wajar dan bukan untuk tujuan komersial atau jual beli. Kesimpulan penjelasan di atas. Bea cukai dan impor-ekspor. Kedua negara memiliki lembaga bea cukai yang bertugas mengawasi perdagangan internasional, memungut bea masuk, dan memastikan barang yang masuk atau keluar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Indonesia dan Argentina memiliki kebijakan yang serupa dalam hal prosedur bea cukai. Terdapat perbedaan dalam tarif, bea, dan pengaturan barang tertentu, seperti elektronik dan barang mewah. Untuk barang bawaan penumpang, Indonesia maupun Argentina memiliki batasan nilai tertentu untuk barang bawaan penumpang yang dapat masuk tanpa dikenakan bea cukai. Kedua negara memberlakukan pengawasan ketat terhadap barang-barang seperti alkohol dan rokok. Ada perbedaan dalam jumlah dan nilai yang dibebaskan dari bea cukai, dengan Argentina cenderung memberi batasan nilai yang lebih tinggi dibandingkan Indonesia.